Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati, disayang, diberkati. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara kita sampai Sabtu malam hari ini, 28 Juni 2025. Besok mari kita datang kepada Tuhan hari Minggu yang terakhir bulan Juni. Karena minggu depan kita selamat tinggal bulan Juni, melangkah di bulan yang ke-7. Terus bulan berjalan sampai bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, bulan yang terakhir 2020. Berarti semakin mendekati kedatangan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita butuh Tuhan Yesus. Sungguh tanpa Tuhan kita tidak mampu. Hancur kita di luar Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa. Mari datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, datang kepada Yesus, menyembah sujud, datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kita mau baca Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 11. Nanti kelak akan terjadi. Malaikat yang ketiga meniup sangkakala, jatuhlah bintang besar namanya Absintus. Ada kepahitan, ada nanti akhirnya kematian. Hidup begitu pahit, hukuman Tuhan begitu pahit. Sungguh sebelum itu terjadi, mari kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Supaya pada waktu peristiwa terjadi, kita sudah diangkat sama Tuhan Yesus. Rapture, masuk di dalam kerajaan yang kekal, surga buat selama-lamanya. Itu mari dari saat ini kita butuh Yesus. Kita perlu sama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 487. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Di senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan kekal selamanya, amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tanpa Yesus kita hancur, haleluya. Tanpa Yesus kita binasa, haleluya. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus hidup tidak berarti, amin, haleluya. Perlu Tuhan Yesus, ku cinta Kau Tuhan Yesus. Aku mau selalu setia, taat pada firman-Nya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan.
Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku perlu Engkau Tuhanku Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, malam hari ini aku mau baca firman-Mu Bapa. Kuduskanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapakku. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Sabtu malam hari ini, Sabtu yang terakhir di bulan Juni. Karena besok hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Yesus, supaya nanti kita lolos dari tiupan malaikat sangkakala akan terjadi bencana. Termasuk kita lolos dari 7 meterai, termasuk lolos dari 7 cawan murkala. Tapi kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, hidup bahagia bersama dengan Yesus. Mari kita mau selalu ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam pokok anggur, jangan keluar, saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mau ada selalu di dalam pokok anggur, supaya kita berbuah banyak. Sebab kalau kita di luar Tuhan Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Oh, dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kita tidak mau seperti ini, tapi kita dipelihara sama Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Sukacita karena di dalam dia ada jaminan yang pasti. Ada suatu janji yang kekal di dalam dia Yesus. Terpujilah Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Lanjutan dari kemarin Bapak ya. Kitab Wahyu ini memang banyak rahasia. Sama dengan kitab Daniel, ada kaitannya kitab Yeskiel. Wah, sama saudara, ya. Jadi semua tentang rahasia-rahasia kehidupan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Biar kita semakin hari semakin mau dekat dengan Tuhan Yesus, jauh dari dosa, jauh dari bicara tentang dunia ini saudara, tapi kita mau selalu melekat dengan Tuhan. Mari kita mau baca Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan yang menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Coba saudara, kita sama-sama belum pernah alami ini, ya. Ada bintang besar jatuh, ya. Ini bernyalanya seperti obor. Wah, saya itu nggak menggambarkan, mari
Kalau ini benar terjadi ya secara fisik, ada bintang besar, mungkin meteor jatuh menimpa umat manusia di muka bumi dan terjadi suatu bencana yang besar. Ini lebih hebat dari bom nuklir, saudara. Apapun yang datang dari Tuhan lebih serem, tidak ada tuh tandingannya karena dari Pencipta yang Maha Kuasa. Di ayat yang ke-11, nama bintang ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Amin. Absintus dari bahasa Yunani absintos, artinya itu semacam tanaman yang pahit sekali dan racun, saudara. Dan itu membawa kepada bencana kematian. Karena hukuman Tuhan sudah turun buat umat manusia. Karena manusia makin bejat, mohon maaf nih. Manusia makin jahat, manusia makin fasik, manusia makin egois, manusia makin hari jahanam. Seperti di dalam Wahyu 22 ayat 11. Biarlah orang benar-benar, orang yang hidup kudus ini makin kudus. Tapi yang makin cemar, makin cemar. Yang akan makin najis. Nanti akan terpisah. Terjadi dua golongan manusia. Itu golongan manusia fasik, tidak takut akan Tuhan. Tapi golongan manusia yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Satu disebut domba, satu disebut kambing. Nanti akan dipisah satu persatu. Lihat saudara, seperti di dalam Matius 25. Tuhan akan datang di segala kemuliaannya. Tapi nanti dia akan pisahkan satu persatu, akan terjadi perbedaan. Saudara lihat ini. Matius 25, saya mau baca dari ayat 31 sampai 34. Dikata demikian, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Wah, dahsyat saudara. Coba ini. Bangga saya menjadi anak Tuhan Yesus. Karena sama-sama saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita sama-sama akan dimuliakan bersama malaikat Tuhan. Datang di segala kebesaran kemuliaan Tuhan. Dahsyat saudara. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Amin. Yesus sebagai gembala yang sempurna. Dia pencipta langit dan bumi. Nanti akan memisahkan kambing-kambing sebelah kiri, domba-domba sebelah kanan. Terjadi pemisahan Bapak Ibu. Maka sebelum ini terjadi, maka mari kita bentuk, minta kepada pimpinan Roh Kudus. Bentuklah hidup kita nih Tuhan, bentuk hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena nanti yang kambing tidak masuk dalam kerajaan surga, kambing masuk dalam neraka. Sama semua baca. 33, dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya. Dan raja akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia juga. Ini domba-domba di sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri kambing di ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, sebelah kiri itu kambing. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikatnya. Jadi tempatnya iblis dan tempatnya iblis dan orang fasik, orang jahat yang tidak tahu akan Tuhan, yang hidupnya di luar firman Tuhan. Maka nanti akan terjadi seperti kitab Wahyu, ya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka bintang besar Absintus itu ternyata pahit tanaman, ya, yang pahit membawa racun. Manusia pasti mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit, saudara. Hidupnya itu pahit, udah pahit di dalam dunia. Ya, orang yang di luar Tuhan akan pasti mengalami kepahitan. Nanti juga akan mengalami kepahitan yang kekal, saudara. Maka kita berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-firman yang selalu kita baca dengar, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari kita mau tunjukin kualitas berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kita. Yaitu kita mau butuh sama Yesus. Kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita butuh Yesus, kita perlu Yesus. Tuhan Juru Selamat kita akan menuntun setiap langkah Bapak Ibu sampai suatu hari kita tiba di rumah Bapa di surga buat selama-lamanya. Amin. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin. Haleluya. Islam dan susah, ku perlu dialah
Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari, biar kita makin dewasa di dalam Dia, makin dalam dengan Yesus. Kita melekat dengan pokok anggur. Di situ kita akan berbuah banyak. Dan suatu hari kerinduan kita ada bahagia bersama Yesus di surga buat selama-lamanya. Bahagia, tidak mengalami peristiwa yang sangat mengerikan, tapi hidup kita bahagia bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.